Episode 6-10. Benarkah? Chen Fan tertawa dalam pikirannya. Dia bukan hanya dewa surgawi tetapi juga perwujudan semangat bela diri bahkan di antara para kultivator. Biarlah itu menjadi teknik dasar budidaya atau seni membunuh dan berperang, tidak ada sesuatu pun yang tidak dia kuasai. Sebagai Grandmaster dari True Martial Immortal Sect, dia fasih dalam semua jenis teknik pertarungan jarak dekat tanpa senjata. Bentuk gadis itu yang berantakan dan keterampilannya yang tidak murni menggelikan di matanya. Bahkan teknik tingkat awal dari Sekte Bela Diri Sejati, bentuk Sansu 36 Bela Diri Sejati, jauh lebih canggih daripada yang digunakan gadis itu. Belum lagi, 36 bentuk Sansu Bela Diri Sejati, hanya digunakan di antara para pelayan Tuan Bela Diri Sejati dan murid-murid terendah. Setiap anggota resmi sekte tersebut telah lama meninggalkan teknik kuno tersebut. Meskipun demikian, Chen Fan tidak ingin berdebat dengannya, dia juga tidak ingin mengungkapkan identitasnya sebagai seorang kultivator, jadi dia segera meminta maaf, saya khawatir saya tidak sepenuhnya memahami gerakan Anda. Saya minta maaf. Saya menggelengkan kepala saya karena aku sedang memikirkan hal lain. Kalau begitu, pergilah dan berhenti menatap, gadis itu dipotong pendek oleh pria tua itu. Ziking, cukup. Baik, kakek, jawab Ziking. Dia berhasil menatap Chen Fan dengan pandangan tajam sebelum dia berjalan kembali ke kakeknya. Chen Fan melirik lelaki tua itu dan menemukan bahwa dia juga memiliki energi internal, dan dia jauh lebih kuat daripada gadis itu. Chen Fan bertaruh bahwa jumlah kekuatan pada orang tua itu setara dengan seorang kultivator di tengah fase pendirian yayasan. Dengan kata lain, kekuatannya berada di atas Chen Fan, setidaknya untuk saat ini. Sementara itu, dia mencatat bahwa kekuatan gadis itu bahkan tidak mendekati kekuatan seorang kultivator yang baru saja memulai sub-level pertama. Meski begitu, Chen Fan mengakui bahwa perbandingannya salah karena dia membandingkan apel dengan jeruk. Analogi yang lebih baik lagi bagi kultivator dan seniman bela diri adalah pisau dan tahu. Betapapun besar dan kerasnya sepotong tahu, ia tidak akan mampu menahan satu tebasan pisau pun yang paling tumpul sekalipun. Chen Fan yakin bahwa dia akan mampu mengalahkan lelaki tua itu bahkan jika dia harus menghadapi 10 orang darinya pada saat yang bersamaan. Menyadari bahwa tidak ada lagi yang bisa dilihat, Chen Fan menemukan pohon willow lain, duduk bersila di bawahnya dan mulai bercocok tanam. Tubuh dan pikirannya dengan cepat memasuki kondisi kultivasi saat dia memulai seni Void Mortal Refinement. Segera ruang hampa tak kasat mata tanpa energi apapun terbentuk di sekujur tubuhnya. Tindakan aneh Chen Fan menimbulkan kecurigaan pria tua itu. Dia bertanya-tanya mengapa ada orang yang bangun pagi-pagi begini, datang ke taman. Hah, setelah beberapa saat, lelaki tua itu tiba-tiba tersentak kaget. Ada apa, kakek? Ziking bertanya dengan rasa ingin tahu. Perhatikan dia baik-baik, apakah kamu melihatnya? Wajah lelaki tua itu mengeras. Melihat apa? Ziking menyipitkan matanya dan gagal melihat sesuatu yang luar biasa. Perhatikan pernapasannya. Orang tua itu melanjutkan. Baru pada saat itulah Ziking menyadari bahwa dada anak laki-laki itu membengkak naik turun setiap kali dia menarik napas. Seolah-olah serangannya adalah dua pukulan. Ada dua gumpalan cahaya putih yang keluar dari lubang hidungnya, dan mereka menggeliat dan berputar seperti ular. Kedua sinar cahaya putih itu seukuran jarum, dan orang tidak akan menyadarinya tanpa melihat terlalu dekat. Apa itu? Ziking mengerutkan kening. Ini adalah metode yang sangat canggih dalam memanfaatkan energi internal. Dikatakan bahwa hanya beberapa sekte seni bela diri kuno yang dapat melakukannya. Pernafasan seperti ini membutuhkan paru-paru yang sangat kuat. Praktisi teknik ini mampu menyelam di bawah air selama beberapa saat, sangat lama. Orang tua itu berkata perlahan. Saya tidak menyangka bisa melihat seniman bela diri sekuat ini seumur hidup saya. Astaga, dia juga masih sangat muda, sungguh luar biasa. Gadis berkuncir kuda itu mendengus, dia hanya terengah-engah. Bukannya dia bisa membunuh orang dengan paru-parunya yang besar, kakek. Itu berlebihan. Kamu terlalu muda, terlalu sederhana. Terkadang naif. Lelaki tua itu membantah dengan suara penuh kasih. Tidak ada seorang pun yang bisa melakukan itu tanpa berlatih seni bela diri selama beberapa dekade. Saya belum pernah melihat teknik ini digunakan dalam kehidupan nyata, tetapi hanya mendengarnya dalam legenda. Apakah itu benar-benar kuat? Kecurigaan melintas di wajah Ziking. Tiba-tiba, dia sepertinya teringat sesuatu. Tunggu sebentar. Jika dia benar-benar nakal seperti yang kamu katakan,
maka dia menggelengkan kepalanya karena tidak menyetujui latihanku, bukan? Ziking berhenti sejenak untuk memikirkan pertanyaannya sendiri. Dasar brengsek, dia melakukannya. Setelah beberapa saat, Ziking mendengus dan kemudian dia melanjutkan, saya tidak peduli seberapa kuatnya menurut Anda dia, saya akan menguji kekuatannya. Melihat semangat cucunya, lelaki tua itu menghela nafas panjang. Namun, lelaki tua itu tidak bermaksud menghentikannya. Betapapun kuatnya pemuda ini, dia dan cucunya harus aman di wilayahnya sendiri. Dia telah melakukan banyak perang brutal selama hidupnya, dan dia hampir tidak takut mati, apalagi seorang pemuda. Pasangan kakek dan cucu memutuskan untuk menunggu Chen Fan menyelesaikan budidayanya. Sekitar setengah jam kemudian, anak laki-laki itu membuka mulutnya dan mengeluarkan gas putih bercahaya. Sebongkah gas putih ini melesat ke depan beberapa meter dan membentuk lengkungan keperakan di udara. Saya benar, jangan khawatir, kakek-kakak Ki ada di sini untuk melindungi kita. Bisakah seorang ahli bela diri menghindari peluru? Kurasa tidak. Ziking memiliki jiwa pemberani, meskipun dia terkejut dengan perkembangan tersebut, dia tidak takut. Berbeda dengan kakeknya, dia dilahirkan dengan sendok perak di mulutnya. Latar belakang keluarganya yang prestisius telah melindunginya dari banyak bahaya, dia masih muda dan tak kenal takut, murni didorong oleh keberanian ketidaktahuan. Pemuda di dalam jeep itu mengamati perkembangan dari dalam mobilnya. Tangannya telah mencapai pinggang tempat senjatanya diletakkan. Chen Fan mendorong dirinya untuk berdiri, dan dia tampak tidak puas dengan hasil kultivasi hari ini. Meskipun tempat tinggal yang dia temukan di bawah pohon willow mampu membantu budidayanya, efeknya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan menyerap Ki secara langsung dalam tumbuhan. Dia menoleh dan terkejut dengan pasangan yang mengintai di belakangnya selama ini. Melihat anak laki-laki itu terbangun, lelaki tua itu tersenyum dan melangkah maju untuk menyambut Chen Fan. Salam, anak muda. Senang melihat seniman bela diri pemula lainnya. Nama saya Wei Fu, bolehkah saya bertanya siapa nama Anda? Di mana asalmu? Dan bolehkah aku mendapat kehormatan untuk mengetahui nama gurumu? Wei Fu, nama itu terdengar sangat familiar bagi Chen Fan. Tapi dia telah melihat banyak orang selama 500 tahun terakhir, jadi dia ragu akan mengingat siapa lelaki tua itu. Melihat tubuh keduanya yang menegang, Chen Fan bertaruh bahwa pemandangan kultivasinya telah menarik minat mereka. Chen Fan menggelengkan kepalanya, saya sebenarnya bukan seorang seniman bela diri. Anda dapat menganggap saya sebagai biksu yang mengikuti jalan Dao. Dia tidak bisa memberitahu mereka identitas aslinya, bahkan jika dia melakukannya, kedua manusia ini tidak akan pernah mengerti apa arti kultivasi. Seorang biksu, apakah kamu dari sekte Dao? Orang tua itu tampak bingung. Dia belum pernah mendengar seniman bela diri dari sekte Dao sebelumnya. Kakek, jangan buang waktu kita bersamanya lagi. Biarkan aku berdebat dengannya. Ziking berbalik dan melirik Chen Fan dengan dingin. Kenapa kamu berbohong padaku tadi? Sekarang tunjukkan padaku apa yang bisa kamu lakukan. Temukan novel resmi di web novel, pembaruan lebih cepat, pengalaman lebih baik. Silakan klik www.novelhal.com untuk berkunjung. Tidak ada yang meneriaki Chen Fan selama berabad-abad, dan oleh karena itu, tantangan gadis itu adalah perubahan yang menyegarkan baginya. Haruskah aku memukuli seorang gadis atau dipukuli? Chen Fan berpikir dalam hati. Chen Fan merasa dia berada di ujung tanduk dilema. Setelah mempertimbangkan pilihannya, dia memutuskan untuk tidak terlibat. Dia mengangkat bahu gadis itu dan mengangkat bahunya, kemudian berkata, saya minta maaf, tetapi saya hanyalah seorang biksu. Gadis itu mendengus menghina. Omong kosong, aku melihatmu mengejekku saat aku sedang berlatih. Jangan pura-pura bodoh. Gadis itu kembali menyerang Chen Fan. Anak muda, apa ruginya dalam sesi tanding kecil? Meskipun cucu perempuan saya masih di tingkat pemula, dia sudah mulai menguasai teknik pertama keluarga kami. Saya berharap dengan bantuan Anda, dia bisa maju lebih cepat lagi. Orang tua itu berkata perlahan tapi tegas. Meskipun suara lelaki tua itu tenang, kecurigaannya tidak surut sedikit pun. Dia telah memberi nama pada anak laki-laki itu, tetapi anak laki-laki itu sepertinya belum pernah mendengarnya sebelumnya. Bagaimana mungkin seniman bela diri yang kuat tidak mengenali namanya? Chen Fan menggelengkan kepalanya dan menghela nafas pasrah. Dia tahu dia harus menuruti permintaan gadis itu. Dia mengambil daun willow yang jatuh dari tanah dengan 2 jari cekatan saat dia menyalurkan energi misteriusnya. Dengan jentikan jari,
daun willow itu terbang seperti peluru. Daun itu bergerak dengan kecepatan luar biasa sehingga menjadi garis bayangan gelap di udara. Ia menyerempet wajah gadis itu dan akhirnya menabrak batang pohon besar. Pohon yang tertabrak bergetar hebat, menghujani dedaunan dan ranting di bawah pohon. Hati-hati, orang tua itu berteriak begitu dia melihat daun itu berubah menjadi senjata, tapi peringatannya datang terlambat. Apa yang? Ziking masih shock. Rambut hitam panjangnya di sisi kanan dipotong sebahu, anting kristal yang dikenakannya juga jatuh ke tanah. Dia menyentuh pipinya dan menemukan garis tipis luka di mana darah merembes. Dia berbalik dan melihat daun willow tersangkut di batang pohon seperti sepotong logam. Mengubah sehelai daun menjadi senjata. Gila, jantung lelaki tua itu tercekat di tenggorokannya saat pergantian peristiwa. Melihat gadis itu tidak terluka, dia akhirnya menghela nafas lega. Dia tersenyum masam, saya bahkan tidak pernah bermimpi melihat keterampilan seni bela diri seperti itu selama hidup saya. Tidak, ini bukan seni bela diri, ini sesuatu yang jauh lebih kuat. Bahkan saya tidak akan mampu menahan pukulan seperti itu apalagi, cucuku. Sambil berkata, lelaki tua itu mendatangi Chen Fan dan memberi hormat kepadanya, suatu kehormatan bertemu dengan Anda, Grandmaster. Lelaki tua itu berbicara dengan penuh emosi dalam suaranya. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan bertemu dengan seorang Grandmaster pertapa, yang masih sangat muda saat berada di sana. Lelaki tua itu bertaruh bahwa dia mungkin satu-satunya orang yang bisa memahami kekuatan penuh pemuda ini. Dia ragu bisa menemukan orang di Tiongkok yang lebih berkuasa darinya. Ziking berlari ke pohon willow dan mencabut daun willow dengan susah payah, lalu dia menoleh ke Chen Fan dan menatapnya dengan tidak percaya. Bagaimana kamu melakukannya? Dia bergumam. Bahkan pria di dalam mobil pun kaget dengan perkembangan tersebut. Dia hampir lupa bahwa dia masih memegang pistol di tangannya. Apa gunanya menggunakan senjata ketika lawannya lebih cepat dari peluru? Chen Fan berkata dengan jujur, itu bukan apa-apa. Hanya tipuan kecil. Faktanya, energi batin pria tua itu jauh lebih kuat daripada energi Chen Fan. Tapi seperti analogi pisau dan tahu, Chen Fan akan dengan mudah mengalahkan pria tua itu bahkan dengan energi internal yang lebih sedikit. Meskipun Chen Fan hanya berada pada level pendirian yayasan, dia dapat menyalurkan energi misterius ke dalam sehelai daun willow, mengubahnya menjadi peluru. Itu telah menyerempet pipi gadis itu dan terkubur jauh di dalam batang pohon. Di sisi lain, kekuatan internal lelaki tua itu paling banter bisa keluar beberapa inci dari tubuhnya sebelum surut. Meski pasokannya melimpah, kualitas energi di dalam tubuh pria lanjut usia itu masih kurang. Ini mungkin hanya tipuan kecil bagi Anda, Tuan, tetapi bagi saya, itu seperti keajaiban yang luar biasa. Seru lelaki tua itu. Dia tidak lagi memanggil Chen Fan, anak muda, melainkan memanggilnya, Tuan. Meskipun lelaki tua itu telah menjalani kehidupan yang penuh gejolak dan pada akhirnya mendapatkan kekayaan besar, impian hidupnya adalah menjadi seorang seniman bela diri yang kuat. Namun, selama bertahun-tahun, dia menyadari kenyataan bahwa bakatnya biasa-biasa saja. Meskipun Tiongkok adalah negara besar dengan populasi yang lebih besar, para Grandmaster seni bela diri adalah jenis yang langka. Betapapun cerdiknya pria tua itu, dia belum mendapat kesempatan untuk bertemu langsung dengan seorang Grandmaster sejati, sampai sekarang. Kata-kata pria tua itu menggelitik minat Chen Fan, Grandmaster yang kamu bicarakan, bisakah dia melakukan apa yang baru saja saya lakukan? Tentu saja, para Grandmaster Transcendent satu berada di jurang seni bela diri. Mereka praktis abadi dalam tubuh fana. Mereka bisa melepaskan kekuatan internal mereka sejauh beberapa puluh meter. Tidak akan sulit bagi mereka untuk membunuh seseorang dari suatu tempat jarak. Tiba-tiba, kebingungan melintas di wajah lelaki tua itu. Dia bertanya dengan rasa ingin tahu, Tuan, sebagai salah satu Grandmaster, bagaimana mungkin Anda tidak menyadari apa yang baru saja saya katakan? Lagi pula itu, masuk akal. Chen Fan membuat catatan mental untuk mengoreksi kosakatanya dari energi internal menjadi kekuatan internal. Dia bertaruh bahwa untuk membentuk kembali kekuatan internal yang terbentuk secara longgar menjadi sesuatu yang mematikan seperti serangan mematikan, diperlukan setidaknya tingkat pencerahan etiril. Jika itu benar, maka yang disebut guru transenden adalah seniman bela diri yang telah mencapai pencerahan etiril. Dari alur kata-kata pria tua itu, Chen Fan menyimpulkan bahwa Grandmaster seperti itu seharusnya sangat langka di dunia ini, sebagaimana mestinya.
Tidak hanya Kiroh yang mengering di bumi, kurangnya teknik budidaya tingkat lanjut berarti dibutuhkan seorang jenius 1 dalam 100 tahun untuk mencapai pencerahan etiril. Bahkan setelah mengetahui bahwa mungkin ada guru transenden di suatu tempat di dunia, Chen Fan tidak khawatir dominasinya akan ditantang di masa depan. Selain kemajuan cepat Chen Fan, dia juga memiliki keuntungan lain yang tidak dimiliki guru transenden, mantra Dharma. Chen Fan menghentikan pemikirannya dan menggelengkan kepalanya, saya sebenarnya hanyalah orang yang mengikuti jalan Dao. Apa yang Anda lihat hanyalah latihan penyempurnaan Qi yang paling dasar. Saya belum pernah mendengar tentang kekuatan internal maupun yang transenden, Tuan. Saya khawatir saya tidak seperti yang Anda pikirkan. Jalan Dao. Pria tua itu tampak bingung dengan pengakuan Chen Fan. Dia telah mendengar sedikit demi sedikit tentang para biksu yang memiliki kekuatan dunia lain. Namun, dia yakin bahwa itu hanyalah dongeng belaka. Ditambah lagi, teknik yang baru saja digunakan anak laki-laki itu merupakan simbol dari kekuatan guru transenden. Tapi kenapa dia menyangkalnya? Apakah dia benar-benar bukan seorang guru transenden? Karena tidak dapat menemukan jawabannya, lelaki tua itu memutuskan untuk mengesampingkan pertanyaan itu untuk saat ini. Prioritasnya adalah berteman dengan anak laki-laki ini, tidak peduli apakah dia seorang Grandmaster atau bukan. Jika dia bisa melakukan apa yang bisa dilakukan seorang Grandmaster, apa bedanya? Ditambah lagi, dia masih muda dan tidak jelek. Bisa jadi pasangan yang cocok untuk cucunya yang cantik. Pikiran lelaki tua itu berpacu ketika dia mencoba memikirkan cara untuk berteman dengan pemuda itu. Dia segera memasang wajah tersenyum dan kemudian berkata, tidak masalah. Di catatan lain, kamu sepertinya membawa aksen kota Chuzhou. Apakah kamu dari sini? Ya, saya tinggal di Kabupaten Sisui selama 17 tahun, dan saya datang ke kota itu untuk tahun terakhir sekolah menengah saya. Chen Fan mengangguk dan melanjutkan, namaku Chen Fan, kamu juga bisa memanggilku Chen Beixuan. Beixuan adalah nama yang diberikan guruku. Itu nama daoku. Meskipun pria tua ini bukan seorang kultivator, dia memiliki kekuatan misterius dalam dirinya. Oleh karena itu, Chen Fan lebih suka berkomunikasi dengannya menggunakan nama daonya, Chen Beixuan. Kabupaten Sisui, Chen Fan, Chen Beixuan. Pria tua dan cucunya saling bertukar pandang dengan bingung. Dia menoleh dan bertanya dengan rasa ingin tahu, kami akan memanggilnya Tuan Chen. Bagaimana dengan gurumu Tuan Chen? Apakah dia tidak ada di kota Chuzhou? Guruku tidak ada di planet ini. Chen Fan menggelengkan kepalanya. Chen Fan bertanya-tanya galaksi mana yang dikunjungi gurunya, kultivator abadi, Changqin saat ini. Berdasarkan garis waktu kehidupan masa lalu, dia tidak akan menghiasi bumi dengan kehadirannya selama 10 tahun ke depan. Terlebih lagi, setiap perubahan dalam Timelin saat ini mungkin mempunyai dampak yang tidak dapat diperkirakan, itu berarti Changqin mungkin tidak akan pernah mengunjungi bumi dalam perulangan ruang dan waktu ini. Pria tua itu salah memahami Chen Fan, seperti halnya orang normal lainnya. Dia menghela nafas dan kemudian berkata dengan berat, sudah menjadi sifat manusia untuk hidup dan mati. Gurumu akan bangga mengetahui kamu telah menjadi apa. Aku sudah tua, begitu pula sebagian besar temanku jika mereka masih hidup. Ya ampun, latihan seni bela diri telah membuat saya bertahan beberapa tahun lebih lama dibandingkan teman-teman saya, namun saya merasa bahwa saya akan segera bertemu mereka. Sebelum lelaki tua itu menyelesaikan kata-katanya, dia membungkuk 2 kali dan terkena batuk hebat. Kakek, gadis itu berteriak dengan suara tertekan. Dengan sedikit air mata di matanya, dia membantu pria tua itu berdiri dan dengan lembut menepuk punggungnya. Aku baik-baik saja, hanya beberapa luka lama yang tak kunjung sembuh. Pria tua itu melambaikan tangan untuk menenangkan cucunya. Chen Fan tersenyum dan berkata, kamu tidak boleh memaksakan energi internal terlalu keras. Ini melukai paru-parumu. Apakah Tuan Chen juga mencoba-coba pengobatan? Bagaimana Anda bisa mengetahuinya? Pria tua itu berkata dengan tidak percaya. Sebelum Chen Fan bisa mengatakan apapun, gadis itu menjelaskan, kakekku pernah hampir mati ketika dia masih muda. Untuk melindungi keluarganya, dia terpaksa menggunakan kekuatan internal yang tidak dia miliki, namun bisa dikendalikan sepenuhnya. Insiden itu menyebabkan 2 paru-parunya terluka. Dia tidak pergi ke rumah sakit tepat waktu dan karenanya menabur benih kerusakan yang tidak dapat diperbaiki. Karena itu adalah cedera internal, hampir mustahil untuk menyembuhkan gejalanya sepenuhnya. Petik 2.
Tuan Chen mengetahui jalan Dao dan mampu menentukan penyebab cedera kakek saya ingin tahu apakah Anda tahu cara untuk menyembuhkannya. Dia menatap Chen Fan dan mengibaskan bulu matanya. Gadis itu akan melakukan apapun untuk meringankan rasa sakit kakeknya yang tercinta. Namun, karena kerusakan tersebut disebabkan oleh trauma internal, pengobatan modern tidak dapat membantu. Bahkan para dokter pengobatan Tiongkok telah menyerah terhadap pria lanjut usia tersebut karena cederanya telah berlangsung selama beberapa dekade tanpa pengawasan. Namun, melihat kekuatan ajaib Chen Fan, gadis itu akhirnya melihat secercah harapan dalam menyembuhkan kakeknya. Saya sebaiknya berterus terang kepada Anda, keluarga Wei cukup berpengaruh di sisi utara sungai. Anda akan mendapat imbalan besar jika bisa menyelamatkan kakek saya. Anda memegang janji saya. Gadis itu menatap mata Chen Fan dan mengumumkan dengan tegas. Temukan novel resmi di web novel, pembaruan lebih cepat, pengalaman lebih baik. Silakan klik www.novelhall.com untuk berkunjung. Chen Fan ragu-ragu sejenak dan berkata perlahan. Hek, kenapa tidak? Lagi pula itu bukan hal yang sulit untuk dilakukan. Karena takdir telah membawaku ke sini, aku dengan senang hati akan menuruti perintah takdir. Chen Fan menyaksikan wajah mereka berseri-seri. Saya perlu bersiap. Saya akan memberikan obatnya kepada Anda dalam 2 hari. Tentu saja, gadis itu berseru saat senyuman akhirnya merekah di wajah si King yang dingin dan jauh. Chen Fan tidak bisa tidak mengagumi kecantikannya. Dia tampak jauh lebih cantik saat dia tidak mengerutkan kening. Terima kasih, Tuan Chen. Meski lelaki tua itu berusaha tetap tenang, suaranya yang gemetar telah mengkhianatinya. Dia menoleh ke pemuda itu dan berkata, Xiaoqi, kenapa kamu tidak bertukar nomor telepon dengan Tuan Chen, dan mengantarnya pulang juga? Pria tua itu kemudian berbalik ke arah Chen Fan, panggil Xiaoqi kapanpun kamu siap, dia akan datang menjemputmu. Selain itu, jangan ragu untuk memberitahu Xiaoqi jika kamu memerlukan bantuan. Chen Fan mengangguk. Chen Fan diberi tumpangan melewati taman tepi danau menuju rumahnya. Dia memperhatikan bahwa kendaraan itu sama sekali bukan jeep, itu adalah Range Rover dengan banderol harga minimal 2 atau 3 juta. Pada tahun 2007, ini merupakan tanda kekayaan dan kekuasaan yang sangat besar. Namun, Chen Fan tidak setuju untuk membantu lelaki tua itu karena dia ingin menyukai orang kaya dan berkuasa. Pria tua bernama Wei Fu, tampaknya sangat mudah didekati dan santai, tapi saya masih bisa merasakan kekuatan yang dia gunakan untuk memerintah. Dia bukan warga negara biasa. Ada lebih dari apa yang terlihat, Chen menggelengkan kepalanya dan berpikir untuk dirinya sendiri. Meskipun mereka bertemu satu sama lain secara kebetulan, fakta bahwa lelaki tua itu juga memiliki kemiripan dengan energi misterius membuatnya merasa berkewajiban untuk menawarkan bantuan kepada sesama kultivator. Setelah bertukar nomor dengan Xiaoqi, Chen Fan langsung pulang. Sebagai seorang kultivator, Chen Fan tidak membutuhkan obat, satu pil semangat yang diminum dapat membersihkan penyakit apapun dari sistem tubuhnya. Oleh karena itu, persiapannya tidak melibatkan pengumpulan obat-obatan tetapi pembuatan ramuan. Selain itu, untuk menyembuhkan akar penyebab cedera Wei Fu, dia memerlukan waktu untuk meningkatkan teknik pria tua itu dalam menggunakan kekuatan internalnya. Meskipun dia tidak menanyakan rincian apapun tentang kekuatan internal, sebagai mantan penguasa surgawi, dia tahu apa yang disebut kekuatan internal tidak lain adalah bentuk energi misterius yang paling dasar. Bagi Chen Fan, memecahkan masalah lelaki tua itu semudah menyelesaikan soal matematika kelas 1 kepada seorang ahli matematika. Bola, dompetku mau menyusut lagi. Pikiran menghabiskan uang untuk menyiapkan ramuan itu membuatnya menghela nafas. Meski begitu, dia sudah berjanji, dan dia harus menepatinya. Dia menyeret dirinya ke toko obat Tiongkok dan membeli beberapa jamu lagi. Untungnya, bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat ramuan itu murah. Obat mujarab yang ingin diseduh oleh Chen Fan adalah bantuan yang paling mudah tersedia bagi para petani. Itu disebut pil penguat esensi lebih rendah. Pil penambah esensi adalah obat ajaib bagi para petani. Dapat menyembuhkan penyakit, memperkuat energi dalam, bahkan memperpanjang umur kultivator. Alasan Chen Fan memberinya awalan lebih rendah adalah karena versi yang akan dia buat memiliki kurang dari 1/10 efek dari versi aslinya. Dengan sumber daya yang terbatas, hal itu harus dilakukan. Bahkan jika Chen Fan memiliki kantong yang dalam, dia ragu dia bisa mengumpulkan semua bahan dari bumi. Versi yang lebih kecil sudah cukup.
Yah, dia harus membayar sendiri jika dia membutuhkan penyembuhan yang lebih baik. Chen Fan menggelengkan kepalanya dan melanjutkan tugasnya. Dalam beberapa hari berikutnya, Chen Fan telah mengorbankan waktu kultivasinya untuk membuat ramuan dan mempelajari teknik Wei Fu. Selama beberapa hari itu, Bibi Tang mengundangnya beberapa kali untuk makan malam bersamanya, tetapi Chen Fan dengan sopan menolak undangannya. Setelah beberapa hari bekerja keras, dia akhirnya siap memberikan obatnya. Namun, undangan Bibi Tang datang lagi, dan kali ini Chen Fan merasa berkewajiban untuk menerima undangannya. Bagian ini agak membingungkan. Penulis mentah menggunakan 3 istilah berikut secara bergantian: keadaan transenden, Grandmaster, dan Grandmaster Transcendent. Istilah-istilah tersebut nantinya akan menjadi sedikit lebih membingungkan, jadi kami akan tetap menggunakan istilah mentahnya. Melalui telepon, Bibi Tang memberitahunya bahwa ini bukan sekadar makan malam, itu adalah pesta makan malam untuk salah satu pacar Jiang Churan. Dia bertaruh bahwa dia akan muncul begitu saja di pesta dan pergi ketika tidak ada yang memperhatikan. Sambil berpikir, dia memutar nomor Jiang Churan. Halo, apakah ini Ran Ran? Ini Chen Fan. Temukan novel resmi di web novel, pembaruan lebih cepat, pengalaman lebih baik. Silakan klik www.novelhal.com untuk berkunjung. Apa itu? Suara dingin Jiang Churan keluar dari telepon tanpa sedikit pun antusiasme. Chen Fan melanjutkan, Bibi Tang mengundangku untuk ikut pesta ulang tahun temanmu. Oke, saya di pusat kota Starbucks. Mengapa Anda tidak datang saja? Tampaknya Jiang Churan telah menerima kabar dari ibunya. Siapa itu? Ran Ran. Seorang gadis berbaju Gucci dan LV bertanya pada Jiang Churan dengan rasa ingin tahu. Dia adalah pacar WRB kulit putih kaya cantik, Jiang Churan, Zhang Yumeng, gadis yang berulang tahun. Ada gadis jangkung dan glamor lainnya yang duduk tepat di sebelah Jiang Churan, keduanya adalah sahabat Jiang Churan sejak kecil. Cuma pecundang, dia anak teman ibuku. Aku tidak tahu apa yang ada dalam pikiran ibuku, serius. Coba tebak apa yang dia lakukan. Dia ingin menjodohkanku dengan pria itu. Percayakah kamu? Aku dan orang dusun. Jiang Churan meletakkan ponselnya dan berkata dengan cemberut. Jadi, dia sudah bertemu orang tuamu. Zhang Yumeng bercanda. Dia terlalu penasaran untuk tidak mendesak Jiang Churan dengan pertanyaan lebih lanjut, bagaimana penampilannya. Apakah dia kaya? Apakah dia sebaik anakku Yang Chao? Yang Chao adalah pacar Zhang Yumeng, dia tinggi dan tampan, kapten tim bola basket sekolah yang menawan. Keluarganya memiliki Tiansheng Grand Hotel, salah satu dari 5 hotel bintang 5 teratas di kota Chuzhou. Meski kapten tim bola basket tidak pernah kekurangan pengagum, dia selalu bangga bisa berkencan dengan gadis populer Zhang Yumeng. Kamu benar-benar seorang penggali emas. Apakah hanya uang yang kamu pedulikan? Gadis jangkung dan tampak lebih jauh memutar matanya ke arah Zhang Yumeng. Apa yang salah dengan itu? Aku tidak berkencan dengan pecundang gemuk yang miskin, kamu tahu. Zhang Yumeng meletakkan tangannya di pinggul, siku ke atas dan menunjuk, sambil membalas ke arah gadis lainnya. Baiklah, kami semua tahu kamu mempunyai standar yang tinggi, sela Jiang Churan. Namanya Chen Fan, dan dia berasal dari Kabupaten Sisui. Dia berasal dari keluarga biasa-biasa saja dan terlihat oke, menurutku. Tapi ibuku bersikeras bahwa dia adalah tuan kanan karena dia jujur. Jujur, berapa nilainya saat ini? Zhang Yumeng tertawa terbahak-bahak. Gadis jangkung di sebelah Jiang Churna menggelengkan kepalanya dan berkata dengan suara serius. Aku tidak mengatakan bahwa aku menyukainya. Berhentilah mengkhawatirkan pikiran cantikmu tentang hal itu, gadis-gadis. Aku hanya kesal pada ibuku. Jiang Churan berkata tanpa daya. Jika kamu tidak menyukainya, mungkin aku bisa menawarkan bantuan kepadamu. Aku akan memberinya pelajaran. Zhang Yumeng mendengus. Jiang Churan memutar matanya, dan dia merasa sangat kesal pada ibu dan teman-temannya sehingga dia bahkan tidak tahu harus berkata apa. Beberapa saat kemudian, mereka melihat Chen Fan berjalan menuju Starbucks. Pada tahun 2007, ketika Starbucks pertama kali memasuki pasar Tiongkok, Starbucks sangat populer di kalangan kelas menengah dan pekerja kantoran. Mereka akan bertemu dengan teman-teman mereka untuk menghabiskan sore akhir pekan yang santai. Bahkan di Starbucks dan sejenisnya, Jiang Churan telah menarik banyak perhatian pelanggan. Kecantikannya luar biasa bahkan di antara sekelompok wanita kerah putih yang berpendidikan tinggi. Kedua gadis yang menemaninya juga memiliki kecantikan yang luar biasa.
Yang satu tinggi dan glamor, yang lainnya mungil dan imut. Ketiga wanita itu perlahan menjadi pusat perhatian di kedai kopi tersebut. Oleh karena itu, tidak sulit bagi Chen Fan untuk mengenali Jiang Churan. Dia melambaikan tangan padanya dan berjalan menuju mejanya. Dia payah dalam berbicara dengan gadis-gadis, namun, dia tidak ingin mengecewakan Bibi Tang, jadi sebaiknya dia melanjutkan saja. Hai, Jiang menyambutnya kembali dengan pemerintahan. Namun, dia tetap menjaga jarak dari Chen Fan. Chen Fan memperhatikan gadis dengan tubuh panas dan penampilan glamor bahkan tidak meliriknya saat dia mendekati meja mereka. Sambil membawa secangkir kopi, dia mengintip keluar jendela tetapi tidak melihat apapun. Wajahnya tidak menunjukkan emosi apapun, namun pesannya jelas, jangan bicara padaku. Kamu adalah Chen Fan. Zhang Yumeng memandang sekelilingnya saat rasa jijik melintas di matanya. Pakaian, sepatu, dan seluruh pakaiannya bernilai lebih dari 100.000 yuan. Dompet yang dibawanya adalah LV edisi kolektor. Dia mengenakan gaun Chanel merah muda dan sepasang sepatu dari Mauro Leone, yang dibelikan ayahnya dari Milan. Sementara itu, Chen Fan mengenakan celana jeans 20 yuan dan kaos 5 yuan. Keduanya berdiri berhadap-hadapan, tampak seperti berasal dari dua dunia berbeda. Hei, kawan, tahukah kamu berapa banyak orang yang ingin berkencan dengannya? Oke, coba kulihat, anak super pintar yang sudah diterima di Universitas Qinghua, anak super kaya yang ayahnya bisa membeli separuh kota dan satu ayah siapa yang akan menjadi wali kota baru. Coba tebak siapa yang dia pilih. Bukan kamu. Zhang Yumeng menyerang Chen Fan. Meng, Jiang Churan, memelototi gadis itu, berharap dia diam. Jangan khawatir, aku tidak tertarik padanya. Ibunya ingin aku datang ke sini untuk bergabung dengannya dalam pesta, kata Chen Fan sambil melirik Jiang Churan. Meng tidak bersungguh-sungguh dengan perkataannya. Kuharap kamu tidak keberatan. Jiang Churan berkata dengan lemah. Ya, benar, pikir Chen Fan dalam hati. Dia dengan cepat memasang senyuman dan mengabaikannya. Melihat bahwa Jiang Churan hanya menatap Zhang Yumeng secara asal-asalan, Chen Fan tahu bahwa Jiang Churan telah menyetujui tindakannya. Pikiran Chen Fan tertuju pada Xiao Qiong, jadi dia tidak peduli apa yang gadis-gadis lain pikirkan tentangnya. Suka atau tidak suka, itu adalah masalah mereka sendiri, dan dia tidak perlu mencium pantat mereka. Merasa puas dengan diamnya Chen Fan, Zhang Yumeng membenamkan kepalanya ke majalah mode dan berpura-pura seolah Chen Fan tidak ada di sana. Chen Fan pergi ke konter dan memesan secangkir cappuccino dan duduk di meja. Sejak dia masuk, perhatiannya selalu tertuju pada gadis jangkung yang masih mengabaikannya. Dia adalah Su Rongfei, salah satu sahabat Jiang Churan. Jika ingatan Chen Fan benar, mereka bahkan sedikit naksir satu sama lain. Gadis glamor itu mengenakan crop top hitam yang menonjolkan dadanya yang besar dan membiarkan pinggangnya yang kuat tetap telanjang. Di bawah pinggang, dia mengenakan celana pendek denim ketat, memperlihatkan sepasang kaki panjang yang bisa mencuri napas anak laki-laki. Kulitnya yang seperti porselen hampir bercahaya di bawah sinar matahari. Meskipun dia tidak memakai merek-merek mewah, tubuh dan kecantikannya yang luar biasa menjadikannya supermodel bahkan dalam pakaian biasa itu. Chen Fan tahu bahwa di balik penampilannya yang menyendiri, dia sebenarnya adalah orang yang baik. Dia biasa memberitahu Chen Fan tentang minat cinta sejati Jiang Churan dan mendesaknya untuk menyerah padanya dan menemukan orang lain yang akan membalas cintanya. Dia berbeda dari Zhang Yumeng, yang merupakan anak nakal yang manja. Zhang Yumeng juga memiliki wajah yang cantik, tetapi juga otak yang hampa, dan dia selalu meremehkan Chen Fan. Saya ingat Su Rongzhen adalah seorang mahasiswa seni rupa. Dia akan bersekolah di Akademi Film Yanjing tahun depan. Kemudian dia menjadi aktris populer. Chen Fan merenungkan detail kehidupan masa lalunya sambil menyesap kopi. Ketika dia pertama kali mengambil alih grup Splendid Real Estate di kehidupan sebelumnya, dia bertemu aktris itu lagi, dan keduanya dengan cepat saling tertarik. Mereka bertemu di resepsi peragaan busana yang diselenggarakan oleh sebuah perusahaan besar di industri hiburan. Setelah bertahun-tahun, teman-teman SMA keduanya berubah. Yang satu telah menjadi artis papan atas bernilai miliaran yuan, dan yang lainnya menjadi aktris yang mempesona. Mereka berdua saling jatuh cinta malam itu, dan itu indah. Namun, hal-hal indah tidak dimaksudkan untuk bertahan lama. Kehidupan Chen Fan berantakan dengan cepat setelah peragaan busana itu. Karena terkepung oleh rival bisnisnya,
dia tidak punya waktu untuk menyalakan kembali api lama, sehingga keduanya perlahan menjauh. Kemudian, ketika dia ditinggalkan oleh semua orang dan kembali ke kota Chuzhou, dia secara tidak sengaja mendengar dari seorang teman bahwa Su Rongfei telah melakukan kesalahan dan tidak pernah muncul di TV lagi. Belakangan, reputasinya ternoda oleh berita negatif dan skandal di media. Karena tidak dapat menahan stres dan depresi, dia bunuh diri pada usia muda 30 tahun. Ingatan itu membuat Chen Fan merinding. Disinilah mereka, dua jiwa muda yang tidak bersalah di hadapan dunia yang kejam membuat mereka menentang keinginan mereka sampai keduanya memutuskan untuk bunuh diri. Hidup ini menyebalkan, Chen Fan menyesali. Seolah merasakan tatapan Chen Fan di wajahnya, Su Rongyi akhirnya berbalik dan bertanya dengan cemberut. Apakah aku mengenalmu? Berbeda dengan penampilannya yang dingin, suaranya lembut meski tidak imut. Suaranya mengingatkan Chen Fan pada aktris terkenal lainnya di kehidupan sebelumnya. Ketika Su Rongfei membuat penampilan debutnya, dia dijuluki sebagai anak didik aktris tersebut. Namun, dia menemui akhir yang jauh lebih mengerikan dibandingkan pendahulunya yang termasyhur. Kurasa tidak, tapi bolehkah aku memperkenalkan diriku? Begini, aku bukan berasal dari keluarga kaya, tapi aku bisa melihat hal-hal yang bahkan orang terkaya pun tidak bisa melihatnya. Aku adalah seorang peramal sejak lahir. Chen Fan bercanda. Kamu tidak percaya padaku, bukan? Coba lihat, kamu adalah siswa seni rupa, dan nama belakangmu adalah Su. Oh, benarkah? Apalagi yang kamu lihat dalam diriku? Ketertarikan Su Rongfei langsung terguncang. Biar ku lihat. Chen Fan berhenti sejenak dan berpura-pura merenung. Kamu akan diterima di sekolah film dan televisi Yanjing di masa depan, menjadi aktor, dan akhirnya menjadi bintang besar. Bagaimana kamu tahu bahwa aku akan kuliah di sekolah film dan televisi Yanjing? Dan kamu benar, aku selalu bermimpi menjadi bintang TV. Su Rongfei menjawab dengan tidak percaya. Mulutnya ternganga karena terkejut seolah mengundang ciuman. Zhang Yumeng tertawa terbahak-bahak. Apakah kamu bodoh, Nona Su? Kamu adalah salah satu wanita jalang paling terkenal di SMA Ivy League. Dia pasti mengetahui segalanya tentangmu dari orang-orang di sekolah. Zhang Yumeng menjelaskan. Dia kemudian menoleh ke Chen Fan dengan tatapan menghina. Sungguh pecundang, apakah kamu sudah mengganti targetmu? Jiang Churan juga mengerutkan alisnya dan merasa kecewa. Dia tidak pernah mengira Chen Fan begitu licin. Apapun, Chen Fan mengangkat bahu. Dia telah merencanakan untuk memperingatkan Su Rongfei tentang akhir tragisnya, tetapi gangguan Zhang Yumeng telah menghilangkan minatnya untuk melakukan hal tersebut. Bagaimana dia tahu kalau aku akan mendaftar ke Universitas Film dan Televisi Yanjing? Aku baru saja memberitahu orang tuaku tentang hal itu, tapi tidak kepada orang lain. Pikir Su Rongfei. Meskipun demikian, dia memutuskan untuk tetap diam di depan dua orang lancangnya, teman-teman. Namun dia mengakui bahwa ada sesuatu dalam diri anak laki-laki ini yang membuatnya tertarik, tidak peduli betapa kerasnya dia berusaha mengabaikannya. Tiba-tiba, sekelompok anak laki-laki dan perempuan berpakaian bagus muncul di luar Starbucks, dan mereka melambai dan berteriak melalui pintu kaca ke arah mereka. Itu Yang Chao, mereka akhirnya sampai di sini. Zhang Yumeng melompat dari kursinya dan balas melambai ke arah kelompok itu. Dia kemudian menoleh kedua pacarnya yang lain dan berkata, pesta dimulai sekarang. Begitu Chen Fan keluar dari Starbucks, dia melihat Zhang Yumeng melemparkan dirinya ke pelukan seorang anak laki-laki jangkung dan tampan. Melihat wajah anak laki-laki itu membuat Chen Fan meringis. Itu adalah Yang Chao. Dia adalah pacar Zhang Yumeng dan musuh terbesar Chen Fan ketika dia belajar di kota Chuzhou. Chen Fan dengan sedih mengingat bahwa ketika dia jatuh cinta pada Jiang Churan di kehidupan terakhirnya, dia sering direndahkan oleh Zhang Yumeng saat dia membandingkannya dengan Yang Chao yang sempurna. Yang Chao juga mempersulit Chen Fan karena ia sering memamerkan kekayaan dan ketampanannya di depan para gadis, membuat Chen Fan tidak punya jempol yang menonjol. Meng, siapa orang ini? Yang Chao memegang Zhang Yumeng dengan satu tangan dan memandang Chen Fan dengan rasa ingin tahu. Para pria dan wanita muda di sekitar Yang Chao mengenakan gaya yang jauh lebih dewasa dan modis dibandingkan Chen Fan. Wajah cantik dan tubuh panas mereka menarik perhatian penonton, membuat Chen Fan tampak tidak pada tempatnya. Teman keluarga Ran, Zhang Yumeng berkata sambil memutar matanya. Dan kemudian dia membisikkan sesuatu ke telinga anak laki-laki itu. Yang Chao mengangguk saat rasa jijik melintas di wajahnya. Dia mengulurkan tangan lalu berkata,
Namaku Yang Chao, suami Meng Meng. Keluargaku mengelola sebuah hotel, Tiansheng Grand Hotel. Kamu punya nyali untuk mendekati Jiang Churan, sobat. Apa pekerjaan ayahmu? Kata-katanya penuh dengan kesombongan. Dia tahu bahwa Chen Fan berasal dari keluarga biasa, tetapi dia ingin menjadi brengsek dan sengaja menunjukkannya. Chen Fan bahkan tidak meliriknya sedikit pun. Dia memasukkan kedua tangannya ke dalam sakunya, menolak jabat tangan dan kemudian berkata perlahan. Chen Fan, karena sudah muak dengan omong kosong Yang Chao di kehidupan masa lalunya, dia memutuskan untuk tidak membiarkannya menginjak kakinya lagi. Orang ini mudah marah. Dia kemudian menatap Chen Fan dengan pandangan dingin dan kemudian dia mengangguk dan berkata, "Baiklah, kita akan bersekolah di sekolah yang sama, dan kita akan saling mengenal seiring berjalannya waktu." Dia meninggalkan Chen Fan sendirian setelah mengucapkan ancamannya, dan dia mengumpulkan orang-orang untuk merencanakan pemberhentian berikutnya. Su Rongfei menatap Chen Fan dengan wajah khawatir. Yang Chao bukanlah seseorang yang ingin diganggu oleh Chen Fan. Seseorang pernah mengecam Yang Chao, dan keesokan harinya kaki bocah malang itu dipatahkan oleh sekelompok huligan dari tim bola basket. Dia akhirnya putus sekolah, dan Yang Chao pergi tanpa hukuman setelah membayar sejumlah besar uang kepada keluarga anak laki-laki itu. Setelah itu, semua orang belajar untuk tetap berada di sisi baik Yang Chao. Chen Fan melirik Su Rongfei yang berbunyi, "Jangan khawatir." Yang mengejutkannya, gadis itu mendengus dan membalikkan badannya ke arahnya. "Ini masih pagi, ayo ke KTV dulu. Setelah pemanasan, kita akan pergi ke hotel ayahku untuk makan malam. Aku sudah menyiapkan pesta ulang tahun yang luar biasa untuk Meng Meng. Setelah itu, kita akan pergi ke distrik bar. Tidak ada yang diizinkan untuk berhenti sebelum aku bilang ini sudah berakhir." Mendengar rencana Yang Chao, kerumunan orang bersorak. Ada KTV baru yang baru saja dibuka di distrik baru, namanya Royal Entertainment. Kudengar bagus sekali di sana. Seorang gadis kaya raya berpakaian dari ujung kepala sampai ujung kaki dengan merek-merek terkenal menyarankan. "Kedengarannya bagus, ayo kita pukul." Yang Chao mengumumkan, "Bals, jika mereka mengikuti rencana mereka, mereka tidak akan kembali sampai matahari terbit." Pantas saja Bibi Tang menyuruhku untuk menjaga putrinya. Kesabaran Chen Fan semakin menipis. Dia masih perlu bertemu dengan Wei Fu malam ini, dan karena itu dia tidak boleh membuang-buang waktu dengan kelompok anak-anak ini. Meskipun distrik baru ini berada dalam jarak berjalan kaki dari pusat kota, kelompok anak muda tersebut telah mengendarai lebih dari 6 mobil. Ada Audi A4, BMW 330 Convertible, Buick 308cc, meski bukan model mewah papan atas, pemandangan itu jarang terlihat di tahun 2007. Terbukti semua anak muda ini berasal dari keluarga kaya. Kendaraan termahal adalah Porsche Cayenne milik Yang Chao, versi 4.8T, harganya lebih dari 2 juta. Hanya mobil termahal untuk pacar termahal. Zhang Yumeng melompat ke kursi penumpang depan, dan dua gadis lainnya mengikutinya. Sebagai biang keladi, Yang Chao memberikan kursi kepada semua orang. Pada akhirnya, Chen Fan adalah satu-satunya orang yang tidak mendapat tumpangan. Seolah-olah dia baru saja memperhatikan Chen Fan, Yang Chao membanting kepalanya dan berkata, "Oh, sial, aku sudah melupakanmu. Maaf, kawan." Yang Chao tidak berubah sama sekali. Dia selalu meminta maaf atas ketidaknyamanan yang dia timbulkan dengan sengaja. "Ah sial, semua mobil penuh. Bisakah kamu naik taksi?" Begitu dia selesai berbicara, semua orang menertawakan Chen Fan yang menyedihkan. Chen Fan telah menjadikan dirinya musuh kelompok tersebut dengan menolak menjabat tangan Yang Chao. Oleh karena itu, tidak ada yang menunjukkan bahwa masih ada kursi kosong di beberapa mobil. Alis Chen Fan berkedut sedikit saat dia menahan tatapan dingin Yang Chao. Dia telah memprovokasi dia sejak mereka bertemu, mungkin sudah waktunya memberinya pelajaran. Perkembangan ini membuat Jiang Churan gelisah, lagi pula, ibunya lah yang mengundangnya ke pesta, jadi sampai taraf tertentu, Chen Fan adalah tamunya. Bahkan ketika Jiang Churan hendak menawari Chen Fan tempat duduk, dia mendengar Su Rongfei berbicara, "Baiklah, kamu bisa duduk di sebelahku, aku bisa meremasnya." Semua orang terkejut dengan kata-kata Su Rongfei, dan bahkan Jiang Churan meliriknya dengan pandangan menuduh. Ada apa dengan wanita jalang itu hari ini? Yang Chao berpikir sendiri. Semua orang di SMA Ivy League tahu bahwa Su Rongfei memiliki standar tertinggi di antara semua gadis. Bahkan Chu Minghui telah gagal memenangkan hatinya,
apalagi tidak ada akun. Zhang Yumeng memutar matanya, dan berkata, bisakah kamu berhenti berpura-pura bersikap baik? Karena kamu tidak bersikap baik. Baiklah, baiklah, kemarilah, Chen Fan, aku akan membiarkanmu mengambil senapannya. Dia melompat keluar dari sisi penumpang dan pergi ke kursi belakang. Kain itu luas di dalam, dan ada banyak ruang untuk 3 gadis. Chen Fan melihat sekilas Su Rongfei dan berpikir bahwa gadis itu sama baiknya dengan kehidupan sebelumnya. Ini bukan pertama kalinya dia membantunya karena dia telah melakukannya berkali-kali dan akan terus melakukannya. Chen Fan masuk ke dalam mobil dengan tenang. Baiklah, ayo pergi. Yang Chao sedikit kesal dengan usahanya yang gagal mempermalukan Chen Fan. Dia menatap Chen Fan dengan dingin lalu menginjak pedal gas. Mobilnya keluar dari tempat parkir bersama orang lain di belakangnya. Distrik baru ini merupakan perkembangan baru di kota Chuzhou. Itu dipenuhi dengan restoran baru, hotel, dan tempat hiburan seperti KTV. Ketika Chen Fan dan yang lainnya tiba di tempat tujuan, Royal Entertainment KTV, semua lampu yang menghiasi fasadnya sudah menyala. Di dalam aula berdiri sederet staf berseragam dengan penampilan di atas rata-rata. Mereka menyapa pelanggan dengan membungkuk dalam-dalam. Pacar dari gadis yang pernah ke sini sebelumnya berjalan di depan, dan manajer KTV langsung melihatnya. Manajer itu bergegas menghampirinya sambil tersenyum manis. Ini hari ulang tahun temanku, maukah kamu membuatkan pengaturan untuk kami? Apakah aula kekaisaran masih tersedia? Temukan novel resmi di web novel, pembaruan lebih cepat, pengalaman lebih baik, silakan klik www.novelhall.com untuk berkunjung. Aku benar-benar minta maaf, Jun Shao. Aula kekaisaran sudah dipesan. Jun Shao kembali menatap Yang Chao, melihat persetujuan Yang Chao, Jun Shao mengangguk. Saat itu adalah hari ulang tahun Zhang Yumeng, Yang Chao akan membayar tagihannya, jadi itu keputusannya. Setelah mereka menetap di kamar pribadi, mereka memesan anggur Prancis, bir Jerman, dan sepiring buah. Di bawah pengawasan manajer, Yang Chao membuka 2 botol Louis ke-13, masing-masing berjumlah 20.000. Manajer itu sangat senang sehingga Chen Fan bertanya-tanya apakah dia bisa menutup mulutnya lagi. Duduk di sangkar berlapis emas dan dikelilingi oleh kekayaan yang melimpah, Chen Fan merasa seperti setetes air di dalam minyak. Tidak ada yang ingin dia bicarakan dengan bocah manja ini. Perasaan itu sepertinya saling menguntungkan. Kebanyakan orang sudah saling kenal, dan oleh karena itu, mudah bagi mereka untuk mulai berbicara satu sama lain. Namun, tidak ada yang berusaha memasukkan Chen Fan ke dalam percakapan mereka. Semuanya lebih baik, pikir Chen Fan. Dia menemukan sudut dan menuang segelas Hennessy untuk dirinya sendiri. Dia memutar-mutar isi gelasnya sambil memikirkan bagaimana cara pergi bersama Jiang Churan sesegera mungkin. Dia masih punya janji dengan Wei Fu. Dia tidak pernah menyangka bahwa makan malam ulang tahun akan melibatkan begitu banyak kegiatan, KTV, clubbing, dan jamuan makan. Chen Fan tidak punya waktu untuk satu pun dari mereka. Semua orang membagikan mikrofon, tapi entah kenapa mikrofon itu tidak pernah diberikan kepada Chen Fan. Tidak mengherankan, Su Rongfei adalah penyanyi terbaik di antara semuanya. Chen Fan ingat bahwa Su Rongzhen pernah berpartisipasi dalam kompetisi musik sekolah menengah nasional atas nama Sekolah Menengah Ivy League dan memenangkan hadiah pertama. Yang Chao mengangkat gelas anggurnya dan berkata, "Saudara Chen, bagaimana kamu menyukai tempat ini?" Dia berasal dari Kabupaten Sisui. Bagaimana dia bisa tertarik dengan tempat kumuh kecil kita di kota Chuzhou? Jun Shao bercanda dengan sinis. Chen Fan mengerutkan alisnya dan meletakkan gelasnya. Bibirnya menipis membentuk senyuman. "Yang Chao, apakah kamu mencari masalah? Beraninya aku, kamu bosnya di sini, hancurkan saja pesta kita lalu makan dan minum." Yang Chao berkata dengan sinis. "Jatuhkan." Jiang Churan memelototi Chen Fan dan menoleh ke Yang Chao. "Hari ini adalah hari ulang tahun kekasihmu, bisakah kamu menjaga mulutmu?" "Baik, baiklah, saya akan berhenti, Nyonya." Yang Chao mengangkat tangannya ke atas kepalanya. Setelah beberapa saat, pacar cantik Jun Shao berkata dia ingin ke kamar kecil. Dia tidak mengenal banyak orang di pesta itu karena kebanyakan dari mereka adalah teman pacarnya. Namun, untuk mengesankan semua orang, dia mengenakan gaun klub terseksi dan menghabiskan waktu berjam-jam di depan cermin untuk merias wajah. Begitu dia keluar dari kamar mandi, seseorang meletakkan tangannya di tengkuknya.
Karena ketakutan, dia berteriak keras. Jun Sao ada di luar, menunggu pacarnya. Mendengar teriakan itu, dia segera bergegas menghampiri gadis itu. Dia melihat seorang pria parubaya gemuk menjambak rambut pacarnya dengan satu tangan, dan menamparkan wajahnya dengan tangan lainnya. Pelacur bodoh, kamu pikir kamu ini siapa? Beraninya kamu menamparku. Nama asli Jun Sao adalah Ding Junfei, dan ayahnya mengelola sebuah pabrik pakaian dan merupakan seorang pengusaha yang sangat pandai dan memiliki koneksi yang baik. Hampir sepanjang waktu, dia dan Yang Chao tidak pernah menemui masalah nyata karena kebanyakan orang tahu untuk menjauh dari mereka sejauh mungkin. Melihat pacarnya diserang membuatnya marah besar. Dia bergegas ke pria parubaya itu dan menendangnya, membuat pria parubaya itu terhuyung mundur dan jatuh ke tanah. Persetan denganmu, kepala babi gendut. Jun Sao menginjak kepala pria yang terjatuh itu. Pria parubaya yang gemuk itu berusaha berdiri dan berteriak, "Siapa kamu, nak? Sebutkan namamu, aku akan membuatmu membayar untuk ini. Namaku Ding Junfei, aku berada di Aula Ratu. Ayo temui aku jika kamu berani." Ding Junfei merasa ringan setelah membalaskan dendam pacarnya. Dia meraih tangan gadisnya dan mulai kembali ke Aula Ratu. Ketika Jun Sao kembali ke teman-temannya, dia dikelilingi oleh teman-temannya yang menanyakan apa maksud keributan itu. Dia memasang tampang acuh tak acuh dan kemudian berkata, "Seekor babi gendut sedang menyentuh gadisku, Xiao Xin." Aksennya berasal dari sisi barat Provinsi Jin. Aku menendang pantat gendutnya sebelum dia bisa melarikan diri. Xiao Xin adalah pacar barunya. Itu keren. Seorang teman di sebelahnya meninju dadanya. Komentar tersebut membuat ego Ding Junfei melayang tinggi di atas awan. Lebih baik berhati-hati. Kita tidak berada di wilayah kita sendiri. Kita bisa berakhir dengan kekacauan besar di tangan kita. Seorang anak kaya memperingatkan semua orang. "Tace, kita hampir selesai sampai di sini, ayo bergerak." Jiang Churan bangkit dan meminta semua orang melakukan hal yang sama. Seperti banyak gadis lainnya, dia membenci masalah. "Apa yang begitu kamu takuti? Ayah Yang Chao bisa membebaskan kita dari masalah apapun. Ayahnya memiliki hotel bintang 5. Itu bukan untuk pamer, tahu." Zhang Yumeng memegangi pinggang Jiang Churan dan berkata dengan bangga. Yang Chao tersenyum, juga bangga dengan kecerdikan ayahnya. Dia mengangkat gelasnya dan berkata, "Tidak ada yang perlu ditakutkan. Lagi pula, kita banyak sekali di sini. Ayo, mari berpesta." Semua orang sedikit santai setelah mendengar kepastian Yang Chao. Mereka mengangkat cangkir untuk bersulang. Melihat tidak ada yang mau pergi, Jiang Churan hanya berdiri di sana dan tidak yakin harus berbuat apa. Ini adalah sekelompok anak nakal kaya manja yang tidak pernah ditolak apapun. Dipicu oleh alkohol dan hormon, mereka segera melupakan kejadian tersebut dan mulai berpesta seolah tidak ada hari esok. Chen Fan mengerutkan busurnya saat dia akhirnya teringat kejadian yang dia dengar secara anekdot selama kehidupan masa lalunya. Dia telah mendengar bahwa Ding Junfei telah memilih orang yang salah dan harus belajar dari pengalamannya dengan cara yang sulit. Itu pasti pria gemuk yang baru saja mengacak-acak bulunya. Dia berpikir bahwa dia harus pergi bersama Jiang Churan sesegera mungkin sebelum masalah ini menjadi tidak terkendali. Dia berdiri dan berkata, "Ran, ini sudah larut, Bibi Tang sedang menunggu kita di rumah. Haruskah kita kembali?" Mendengar ini, wajah Zhang Yumeng tiba-tiba mengeras. "Apa maksudmu? Apakah kamu ingin membawa Ran lari pergi? Pesta ulang tahunku belum dimulai. Siapa kamu sebenarnya? Kenapa kamu begitu mengontrol?" Gadis lain menyela. Yang Chao menggelengkan kepalanya dan mendengus, "Hei, kawan, itu jelek. Bukankah aku tuan rumah yang baik bagimu? Nah, pintunya ada di sana jika kamu ingin pergi. Tapi dia tidak akan pergi bersamamu kecuali dia menginginkannya." Yang Chao telah menempatkan Jiang Churan di posisi teratas, memaksanya untuk memilih antara Chen Fan dan semua temannya. Dia segera merasakan semua orang, termasuk mata Chen Fan, tertuju padanya. Jiang Churan mengutuk dalam hatinya, tapi pilihannya jelas. Lagi pula, dia tidak akan meninggalkan semua sahabatnya demi seseorang yang hampir tidak dia kenal. Setelah beberapa saat yang canggung, senyuman tipis akhirnya muncul di wajah cemberutnya. Kemudian, dia berbalik dan melirik Chen Fan. "Tolong beritahu ibuku bahwa aku akan terlambat ketika kamu kembali." Dia telah membuat keputusan, dan Chen Fan tahu dia tidak akan bisa mengubah pikirannya. Zhang Yumeng menepuk bahu Jiang Churan dan memeluknya. Dia mencium pipinya dan bersorak, "Aku mencintaimu,
jalang. Zhang Yumeng kemudian menatap Chen Fan dengan tatapan menghina, tunggu apa lagi? Apakah kamu ingin aku mengarahkanmu ke pintu? Kata-kata pedas Zhang Yumeng membuat semua orang tertawa. Mereka mengejek pecundang norak yang berani bangkit menantang anak-anak populer. Tidak ada seorang pun yang menginginkanmu di sini, bodoh. Bahkan Jiang Churan telah membuangmu. Keluar, Su Rongfei menyikut siku Jiang Churan, tetapi Jiang Churan tidak akan mengubah pikirannya. Jiang Churan akan berbohong jika dia mengatakan dia tidak merasakan penyesalan sedikit pun pada Chen Fan. Namun, jika dia berubah pikiran dan pergi bersama Chen Fan, Zhang Yumeng dan Yang Chao tidak akan pernah memaafkannya. Dia tahu bahwa bertahan adalah satu-satunya pilihannya. Chen Fan berdiri diam di tengah cemoohan dan cibiran. Dia menggelengkan kepalanya pasrah. Ini adalah apa adanya, dia tidak bisa memperbaiki kebodohannya. Bahkan ketika dia hendak berbalik dan menuju pintu keluar, dia merasakan sensasi aneh di dalam dirinya, jadi dia berhenti. Perasaannya adalah campuran rasa ingin tahu dan kepuasan. Apa-apaan ini? Lagi pula aku sudah ada di sini. Sebaiknya kita cari tahu apa yang akan terjadi pada mereka. Dia berpikir dalam hati. Sementara itu, pria parubaya mendorong pintu aula kaisar, dia terengah-engah dan marah besar. Aula kekaisaran luas dengan interior mewah, karpet Persia, TV LED 60 inci, dan sofa kulit Italia. Duduk di tengah sofa adalah seorang pria berjas. Semua orang duduk mengelilingi pria berjas, terlihat jelas bahwa dialah pusat kekuasaan dan kekayaan di ruangan ini. Pria berjas itu terkejut ketika pria parubaya gemuk itu menyerbu masuk ke dalam ruangan. Bos Zhang, apa yang terjadi?